Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Shalatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini tetap dalam keistiqomahan iman wal Islam. Mugi-mugi kita jaga istiqomah ini hingga kemudian husnul khatimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan bagi kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan iman wal Islam kita kelak selalu insyaallah mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Hari ini kita akan mengkaji tentang jebakan-jebakan setan hingga kemudian kita ini jatuh pada perbuatan dosa. Subhanallah ya. Jadi setan itu punya banyak skenario untuk menggoda Bani Adam, kita ini, sehingga dengan kita memperhatikan ada 8 jebakan setan atau skenario setan. Manakala manusia ini misalkan di jebakan yang pertama lolos, itu belum selesai, ada jebakan yang kedua terus sampai yang ke-8. Makanya kita perhatikan ini agar kita ini bisa selamat dari tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Fatir ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu wahai orang beriman itu aduun, musuh. Musuh dia itu bukan teman, bukan sahib, tapi dia aduun, musuh. Bahkan di ayat yang lain dikatakan aduun mubin, musuh yang nyata, enggak samar, wis ketok ceto wela. Maka kata Allah, fattakhidhu aduwan, karena dia musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadi sebagai teman. Apalagi korin, teman dekat, jangan, musuh dia itu. Maka ingat, innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Setan itu ketika melakukan tipu daya, melakukan rayuan-rayuan, jebakan-jebakan, itu tujuannya hanya satu, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kita ini kelak menjadi temannya di neraka sa'ir. Masya Allah. Maka ini kita garis bawahi bahwa setan adalah musuh kita. Jamaah rahimakumullah. Maka kemudian ada sahabat Nabi bernama Wabisa bin Ma'bad, Wabisa bin Ma'bad. Karena setan itu makhluk gaib, tidak terlihat oleh mata penglihatan kita, tapi wujudnya memang ada dan akan selalu menjadi musuh kita bersama. Maka ada signal-signal godaan setan itu yang kemudian membuat kita ini merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini. Maka Wabisa bin Ma'bad ini dalam kitab Jami' Sahih Muslim berkata, ataitu ilan Nabi, saya mendatangi Rasulullah, fasa'altu 'anil birri, kemudian saya bertanya tentang kebaikan. Apa sih parameter kebaikan itu? Nanti ada latar belakangnya. Maka Rasul mengatakan,
ya wabiso al birru matma'anna fi qalbika. Kebaikan itu sesuatu yang membuat hati kamu itu tenang. Dados menawi jenengan melakukan amal perbuatan terus manah atau hatinya tenang, subhanallah, dia melakukan kebaikan yang halal thayyiban, tenang, nyaman, tidak merasa kegelisahan. Jenengan misalkan hidup merasa tenang, masya Allah, jenengan sedang ya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan bisa sholat khusyuk tumakninah, sregep ngaji, sregep sholat, bahkan sebelum azan kumandang sudah datang ke masjid, merasa hatinya semangat tenang, masya Allah, jenengan dikerjakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, wa ma ismu, kata beliau, kata Wabiso, ya Rasulullah, lajeng napa niku ismu, dosa, kebalikan dari kebaikan itu. Rasul dawuh, al ismu ma haka fi nafsika wa tastati an tad'u ilan nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Dan yang kedua, engkau malu bertemu dengan manusia. Nah, ini setan sedang membangun skenario. Nah, jamaah rahimakumullah, nikmatnya orang beriman itu ya, manakala kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah mboten pernah membuka aib-aib dosa kita, enggak pernah. Karena Gusti Allah niku maha menutupi aib kita dan maha menyayangi hambanya, terutama orang yang beriman. Nah, sehingga Gusti Allah mboten remen manakala ada hamba Allah karena pinter dan hebatnya berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, enggak ketahuan, kemudian dia bercerita kepada temannya bahwa tadi malam dia berbuat dosa. Allah enggak suka itu, enggak suka. Karena pada malam itu ketika dia berbuat dosa, Allah tutupi aibnya. Allah tutupi aibnya. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih bahwa Rasul bersabda, kullu umati mu'afa, semua umatku itu termaafkan. Ya, dulu pernah kita bahas nih, mu'afa itu lebih daripada ampunan, maghfirah. Kalau maghfirah, ampunan, menghapuskan dosa, tapi jejak digital dosa masih nampak. Tapi ini sudah Allah ampuni. Sehingga kelak di yaumul hisab Allah ampuni kita, tapi kita masih malu karena ada jejak digital dosa kita masih nampak. Tapi kalau mu'afa, sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus semua jejak digital dosa kita, sehingga nanti di yaumul hisab kita nggak ada beban, subhanallah. Dan itu berlaku untuk umat Rasulullah. Kullu umati mu'afa, kata beliau, setiap umat itu termaafkan. Makanya jamaah, jangan bosan-bosan kalau kita ini pada salat maktubat berdoa. Ini tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu ya. Kemudian illa mujahirin, kecuali yang mujahirin. Jadi, semua umat Rasulullah itu termaafkan kecuali yang punya sifat mujahirin. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal mujahirun?" Siapakah mujahirin itu ya Rasulullah? Mujahirin itu kalau dalam istilah bahasa namanya menampakkan perbuatannya. Saudara, yang dimaksud dengan al-mujahirin itu adalah ya, seorang hamba Allah yang dia itu berbuat satu dosa di malam hari, faqad satarallahu uyubahu, pada waktu itu Allah telah tutupi aibnya, enggak kelihatan orang ketika dia berbuat dosa. Bukanlah dia pintar, tapi memang Allah sedang menutupi aibnya. Fa asbaha faqala li sahibihi ya fulan faqad amudul barika kadza wa kadza. Kemudian di pagi hari dia ketemu temannya, dengan bangganya dia membongkar aib malamnya itu. Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, tidak ada yang tahu. Dikatakan Rasulullah, faqad satarallahu uyubahu, ingat pada malam itu telah Allah tutupi aib-aibnya. Ini enggak suka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, jangan pernah menceritakan pada orang lain. Ya, cukup kita ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jatuh pada kubangan dosa, kita bertobat, beristighfar, ambil air wudu, sholat 2 rakaat minimal, ya, kemudian curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo di udal-udal di medsos, apalagi dibuat status. Enggak boleh jamaah rahimahullah. Ya. Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musian nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari. Artinya membuka taubat di malam hari bagi hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musial lail. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat bagi hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tadlu syamsu di maghribiyah, sampai matahari terbit dari barat. Nah, senyampang matahari masih terbit dari timur, pintu tobat masih terbuka dengan lebar. Nah, ini kita rahimahullah. Dan ini nanti setan akan menghalangi kita untuk bertobat. Untuk bertobat. Apakah ada jebakan-jebakan yang luar biasa terhadap Bani Adam agar kita ini menunda-nunda taubatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu taubat. Ini dosa yang pertama. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup 3 adabnya. Waduh, orang dosa kayak adabnya. Jadi kalau kita berbuat dosa ada 3 syarat penting yang paling kita utamakan. Yang pertama, bertobat, beristighfar. Selesai. Yang kedua, banyak-banyak beramal soleh. Misalkan kita punya masa lalu yang sangat hitam kelam, gak tahu sembahyang, wis gak karu-karuan masa lalu kita ini. Jangan khawatir. Ya. Allah Maha Pengampun. Makanya dikatakan dalam surah Al-Furqan itu, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atin hasanat. Yaitu orang yang bertobat dan dia beriman dan kemudian dia beramal soleh, dan amal-amal soleh itu akan menggeser amal-amal sayyi'at kita. Terus kalau kita punya masa lalu yang sangat kelam hitam luar biasa, jangan khawatir. Ya, banyak-banyak beramal soleh, maka semua amal soleh kita itu akan menggeser amal sayyi'at kita. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membuka aib kita sendiri. Nah, ini adab ya kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jawab rahimakumullah, ya, kata Rasul, wa tasdahi an taqlu ailan nas. Dosa yang kedua gimana kok? Engkau malu bertemu dengan manusia. Nggih. Nah, ini jelas benar nggih. Ya, misalnya saya punya sangkut paut janji dengan Abu Harun, bah, benjang bagi. Ternyata benjang bereset. Kira-kira saya ini ketemu Abu Harun, sungkan apa mboten? Ya sungkan, karena ada balasannya janji. Jadi kalau kita berbuat dosa dengan sesama manusia, signalnya sangat simpel, yaitu izin ketemu manusia. Nek gak duwe izin, ya berarti kali udel orang itu. Nah, fa'ilam tastahi fasna ma'sita, kata Rasulullah. Kalau kamu nggak malu ya lakukan sesuatu kamu. Kan udel juga kan duwe izin. Maka jemaah rahimakumullah, dosa yang kedua ini harus segera diselesaikan di dunia ini. Ya, karena nanti akan nyerimpeti kita di yaumil hisab. Meskipun kita punya banyak amal soleh, hingga seolah-olah antara kita dengan surga tinggal selangkah lagi, tapi kalau dosa sesama Bani Adam nggak kita selesaikan, niku nyerimpeti kita. Maka Rasul dawuh di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, man kana lahu dzulmatan li akhihi, barang siapa yang punya sangkut paut kezoliman kepada saudaranya, min irdihi, baik berupa kehormatan non materi misalkan, ya kumang ngomong
syukur jeplak sehingga kemudian ngelarak nuwati kan kancani, ngenyek, nyinyiri, ya, termasuk ngeprank itu juga masya Allah ya. Ini kan masa anak-anak muda kan sering ngeprank, itu dosa itu ngeprank itu. Ya macam-macam. Ya min urbi, kehormatan dan non materi. Kalau non materi kan banyak sekali contohnya. Atau berupa materi, ya baik sakut paut, utang dan sebagainya. Kata Rasul, falyatahallalhu yauma, hendaknya segera minta dihalalkan pada hari itu. Segera minta dihalalkan, ya, jangan ditunda-tunda. Min qabli alla yanfa'u malun wala dinarun, sebelum nanti yang namanya harta kita, dinar kita, rupiah kita gak bermanfaat lagi, ya. Karena nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan, kita kalau dimintai tuntutan orang-orang yang kita zalimi, nggak bisa kita ngidul dengan harta kita, nggak bisa. Tapi dengan amal-amal yang kita miliki, diambil amal kita untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang belum kita selesaikan di dunia. Makanya kemudian Rasul menegaskan, falyatahallalhu yauma, hendaknya segera diselesaikan. Nyari tadi jam rahimahullah. Nah, ngoten nggih, ini dosa. Dosa. Nah, sekarang kita lihat sumber dosa itu dari mana sehingga orang itu berbuat dosa. Disebutkan bahwa ada 3 penyebab utama orang itu berbuat dosa. Yang pertama adalah al-kibru, ada sifat sombong, dan ini turunan dari iblis, ya. Yang pertama kali yang berbuat dosa adalah iblis karena dia punya sifat sombong. Maka hati-hati, sombong ini masya Allah, ya. Sombong ini, ya, itu cirinya ada 2. Yang pertama, batorul haq, menutupi kebenaran, enggak menerima kebenaran. Yang kedua yaitu al-istihza, yaitu mengenyek. Apa mengenyek itu? Meremehkan. Makanya ada sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu sedang komunikasi dengan Bilal bin Rabah dengan mengatakan, ya ibna Sauda, kan meremehkan itu, wahai anaknya orang hitam. Ya memang Bilal kan orang hitam, meremehkan ini. Maka Rasul tidak terima dengan hal itu. Ya Abu Dzar, inna fika mur'un jahiliyah, wahai Abu Dzar, kamu punya sifat jahiliyah. Apa itu? Istihza, ngenyek, meremehkan teman kamu, ya. Maka kata Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, tidak akan bisa masuk surga apabila di dalam hati seorang hamba itu ada sifat sombong walaupun seberat biji dzarrah. Dzarrah itu biji jagung, ya, al-kibr. Nah, kita lihat, ya, setan itu, ya, yang pertama kali punya sifat sombong, ya, sebagaimana ketika setan atau iblis diminta untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka dia menolaknya. Kenapa menolak? Aba wastakbar. Aba itu enggan. Kenapa enggan? Wastakbar, karena dia sombong. Nah, aku lebih baik daripada dia kok suruh sujud. Jadi hati-hati kalau ada sifat sombong dalam hati kita, ini benih-benih akan muncul perbuatan dosa. Yang kedua, ya, sebab orang berbuat dosa itu istighbabul hayati dunia alal akhirah, ya, lebih mencintai dunia daripada akhirat, ya. Bisahwati walazaid, karena ada syahwat dan kenikmatan-kenikmatan yang dia akan rasakan. Nah, ini jatuh kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sudah diberikan banyak kenikmatan yang luar biasa di surga, tapi seolah-olah ada kenikmatan yang masih kurang yang ingin dia rasakan. Dengan tantangan kata Allah, jangan kamu dekati pohon itu. Namanya pohon apa? Pohon khuldi. Khuldi itu adalah kekal. Ya mungkin Nabiullah Adam alaihissalam
ya, dan istrinya ketika itu kepingin kekal. Tinggal kemudian karena kecintaannya pada dunia, kepada kesenangan, kepada syahwat, akhirnya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian mendekati pohon itu dan melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita ini ya sedang melakukan satu perbuatan dosa dengan cara ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini sedang ada sifat-sifat yang cinta pada dunia. Iki larangan, tapi malah kita terjang. Mencuri itu dilarang, tapi kenapa kita masih mencuri? Berzina itu dilarang, tapi kenapa kita masih berzina? Nah, berarti ada sifat syahwat kita ini yang mendaki pada lazzaid, kenikmatan-kenikmatan karena kita condong cinta kepada dunia. Hati-hati. Nah, kalau yang pertama tadi ya perintah tapi dilanggar. Nah, misalkan kita ini disuruh sholat kan perintah itu, tapi kita nggak mau sholat, ada sifat sombong. Oh, awakmu ibu koyok sendiri swarga ae dikon semeng gak gelem. Nah, yang ketiga yaitu al-hasad. Al-hasad, hasad ya. Hasad itu iri, dengki. Ini juga sebab sumber utama penyebab kita berbuat dosa. Siapakah yang pertama kali melakukan hasad ini? Hingga kemudian terjadi pembunuhan yang pertama di muka bumi. Siapa? Nah, itu. Oke, hati-hati. Kalau kita punya sifat hasad, dengki, masya Allah. Rasul mewanti-wanti umatnya mengatakan, ya, iyyakum bil hasad. Hati-hatilah kamu dengan sifat hasad. Fa innahu halikatun. Karena sifat hasad pemotong. Wala aqulu hadisari. Bukannya aku maksud pemotong rambut, bukan, tapi halikatur rahim, tetapi pemotong kasih sayang. Sak dulur gegeran karena ada sifat hasad. Ayo, betul nggak? Komane nek omahe jejer Kang Mas sampai adike, masya Allah, Kang Mas iso tuku mobil adik gak iso, ya apa? Ya hasad. Hati-hati. Ini benih-benih yang menyebabkan kita berbuat dosa. Nah, ini setan memainkan keberatan. Setan memainkan. Nah, tiga hal ini. Maka kemudian, ya, bagaimanakah setan melakukan skenario untuk menjebak kita sekalian agar kita ini jatuh pada kubangan dosa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 7, ya, ada 7 skenario setan dalam menjebak manusia hingga kemudian jatuh kepada perbuatan dosa. Yang pertama yaitu disebutkan waqad zakara Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah anna adawat syaitan lil insani tatamassalu fi sab'i maratib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa permusuhan setan pada manusia itu teraplikasikan pada 7 maratib, ya. 7 tingkatan. Ya. Azkuruha huna bil iqtidar. Akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, al-kufru wa syirk. Ini permusuhan yang paling puncak. Bagaimana manusia itu dijebak pada sifat kekufuran dan kesyirikan. Kalau manusia sudah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, padamlah sudah permusuhan antara manusia dengan setan. Setan enggak memusuhi kita lagi karena sudah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Kan jelas sudah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik orang itu dari golongan musyrikun dan ahlul kitab, tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan itu tempat yang paling jelek bagi mereka. Jelas sudah. Ya, jadi kalau sudah jatuh pada jebakan kesyirikan dan kufuran, olah sudah. Hati-hati. Ya. Itu yang pertama. Fa'in ya'isa min zalika, ya, kalau manusia itu sudah selamat, ya, dari hal itu, dijebak pada kekufuran gak bisa, dijebak pada kesyirikan gak bisa, maka nukil naqallahu
bil martabati tsaniyah. Maka berpindah pada skenario yang kedua. Nah, ini kalau skenario kedua ini banyak terjebak, yaitu al bid'ah, dijebak pada amalan bid'ah. Bid'ah. Li'annaha ahabbu ilaihi minal fusuq wal isyan. Karena bid'ah itu ya satu jebakan yang lebih dicintai, yang lebih baik daripada kefasikan dan kemaksiatan. Jadi orang itu kalau jatuh pada kebid'ahan itu tidak merasa dia berbuat dosa. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata bahwa syaitan itu lebih menyukai pada bid'ah daripada pada berbuat kemaksiatan. Fa innal 'asi yutabu, orang berbuat maksiat itu gampang bertobat. Ya, dikandani Mas iki dosa. Jelas. Mas iki kapi, jelas sudah. Maka dia mudah bertobat. Ya. Tapi orang bid'ah la yutabu, dia sulit untuk bertobat. Loh, apa yang salah ini api ini? Apa yang salah? Ya, dia merasa itu baik. Nah, dan ini banyak yang terjebak pada bid'ah. Apalagi sekarang ini sudah ya marak namanya ya, toleransi beragama, hingga kemudian kadang-kadang kebablasan. Nah, kurang apa sih umat Islam dalam bertoleransi? Kita ini masya Allah, kita ini sangat toleransi. Tapi ingat, akidah jangan dicampur baur. Maka hati-hati ya. Kita ini kalau melakukan amal, kemarin sudah saya jelaskan di Masjid Al-Hidayah ada 3 syaratnya amal itu diterima. Nanti bisa dibuka di YouTube-nya Mas Yono. Ada 3 syarat pertama kita beramal. Yang pertama ada pondasi iman, yang kedua ada ilmunya. Apa ilmu itu? Maqama alai dalil ya. Sesuatu yang dinilai dengan dalil. Jadi kalau kita beramal ada dalilnya, berarti kita beramal dengan ilmu. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta fikih. Fikih itu ilmu dalil. Saya ambil contoh ya. Ini besok ini kan kloter pertama haji kan berangkat. Alhamdulillah. Jadi kloter pertama haji berangkat besok tanggal berapa? Tanggal 22. Ini sudah masuk asrama haji, besok berangkat. Nah, ada skenario baru. Jadi kalau kemarin Ustaz Asik menyampaikan fikih haji, ya itu masih fikih haji klasik ini. Sekarang ada fikih haji yang kontemporer. Ada skenario baru namanya murur dan tanazul. Ya, murur dan tanazul. Dan itu untuk kemudahan kaum muslimin di Indonesia. Ini luar biasa Gus Irfan dengan Mas Danhil ya. Bagaimana menjadikan jamaah haji itu bisa nyaman. Karena tahun kemarin itu penyumbang terbesar yang meninggal dunia di tanah haji adalah Indonesia. Wes tuwek ya, dipaksa melakukan haji yang sangat berat haji itu. Nah, sekarang ada sekali namanya murur dan tanazul. Murur itu apa? Murur itu tidak melakukan mabit di Musdalifah, karena mabit di Musdalifah itu adalah ujian yang sangat berat bagi jamaah haji, berat sekali. Ya, setelah dia wukuf di Arafat capek, dia harus di tanah lapang di Musdalifah, beratapkan langit, beralaskan tanah, ya anginnya ngebes, di tanah yang sangat luas, iku nek jantungi gak kuat iso, ya greges, merugut dan sebagainya. Kemudian antri masuk ke bis, ya kayak uang rebutan masuk yang stadion, berdesakan. Ya, itu saya tahun 2019 sampai jamaah saya ada yang kena jantung. Ya. Nah, bagi orang tua-tua, si tua-tua, ya, si wetenge lemu-lemu, obesitas, kan nggak bisa itu. Akhirnya melakukan namanya murul udah dari Arafah naik bis, gak usah turun, langsung aja menuju ke Mina, namanya murul. Bagi fikih klasik, ya, orang yang mabit di Musdalifah itu bagian dari rukun wajib haji, sehingga kalau dia nggak mabit di Musdalifah dia kena dam.
Nah, ternyata dari 4 mazhab ini diambillah pendapat yang paling rajih, yang sesuai dengan kondisi kita, pendapat dari Imam Abu Hanifah. Maka hukumnya mabit di Musdalifah bukan wajib tapi sunnah, sehingga dia tidak apa-apa, dia tidak usah mabit dengan alasan ada uzur, dan dia boleh ya melakukan murur, tidak usah turun ke Musdalifah dan langsung ke Mina, dan tidak usah membayar dam. Nah, ini hebatnya ya menteri kita haji ya, melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya tanazul. Tanazul itu jamaah rahimahullah, jamaah haji itu tidak mabit di Mina, tapi setelah dia lontar Jumrah Aqobah, dia langsung menuju ke hotel. Nah, hotel. Ya, ini namanya ilmu, ya ilmu. Dan itu untuk kemudahan jamaah haji Indonesia yang mengalami risiko ya enggak mampu dan jamaah. Ya, kemudian risiko tinggi, obesitas, ya dan sebagainya. Kemudian ketika dia lontar jumroh bisa dengan titik, ya titik lontar jumroh, nggak kena dam. Nah, ya. Nah ini namanya ilmu. Jadi ketika beramal ada ilmunya. Ya. Kemudian kalau misalkan sekarang yang kedua bid'ah itu lolos, ya lolos, maka kemudian masuk kepada skenario yang ketiga, yaitu al-kabair. Ya, al-kabair, dijebak hamba Allah itu kepada dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, terutama ya hukukul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kadang kita ini kan masya Allah, anak-anak muda itu yang masih idealis, ya, yang masuk pada ngaji-ngaji gerakan-gerakan dakwah itu ya, lebih mencintai saudaranya daripada mencintai orang tuanya, lebih mencintai jadwal ngaji mereka daripada jadwal bersama orang tuanya, sehingga jauh dengan orang tuanya, dekat dengan ya ustadznya dan sebagainya. Hati-hati, ini bisa masuk pada hukukul walidain, juga kepada orang tua. Ya nak, kamu belum metu ya, anakmu aku sing rambut, ya, dia anak cilik, aku sing rambut, kamu ngojang ngaji ya. Ibu wis tuwek nak, gitu ya, hati-hati kan ya. Nah, banyak seperti itu Rasulullah. Dulu saya alami seperti itu. Ya, ketika masih aktif dalam gerakan dakwah, akhirnya kan bertobat. Ya, ngelaknati wong tua, ya, sibuk dengan apa, rikok dan sebagainya. Nah, enggak benar ini. Ya, ini perlu dirubah message-nya. Ya, hati-hati, hukukul walidain. Kemudian apa? Semacam-macam lah, jadi dijebak kepada dosa-dosa besar. Nah kalau misalkan itu sudah lolos, ya artinya orang ini kokoh imannya dan sebagainya, maka dijebak pada as-saghair. Ya, nukilalati ba'daha wa ya as-saghair, dosa-dosa kecil. Allati ijtama'at rubbama ahlakat sahibah. Dosa-dosa kecil, alah dosa cilik lo, diremehkan. Tapi kalau dosa kecil itu kemudian ditumpuk dan ditumpuk akan menjadi dosa besar. Sebagaimana diceritakan, ada seorang itu yang mencari kayu bakar, kemudian dia membakar sedikit demi sedikit hingga kemudian kayu itu banyak, maka kayu itu akan membakar lebih besar lagi. Itulah dosa. Ya, cilik-cilik jadi gede. Maka jangan sampai kita ini meremehkan dosa. Rasul bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiraz dzunub." Hati-hatilah kamu dalam meremehkan dosa-dosa. Nah, jadi cilik gede podo ae. Nah, kalau kita misalkan sudah tidak bisa digoda dengan dosa-dosa kecil, wah orang ini hebat ini. Setan sampai gede-gede gitu. Nah, hebat dia. Maka kemudian masuk pada skenario yang ke berapa? Kelima ya. Yaitu isghaluhu bil mubahat. Nah, ini jamaah, ini yang kita banyak terjebak. Disibukkan kita pada hal yang mubah-mubah. Ya, disibukkan kita pada hal yang mubah-mubah. Ya, kayak contohnya ya, kita ini misalkan sedang nyetir mobil, kita lebih asik untuk mendengarkan apa? Musik, radio daripada kita mendengarkan
tilawah misalkan murojaah. Kita lebih sibuk situ. Ya. Kemudian Ramadan kemarin kita lebih sibuk tidur daripada membaca Al-Quran. Awak minggu poso turut doa. Loh, timbangi tangi rasa-rasa. Ayo, lebih tidur. Nah itu kan. Kalau dikatakan lebih baik ya daripada tidur, mendingan ambil air itu kemudian baca Al-Quran. Tapi memang kemarin itu poso itu ya akhirnya doa. Bapak lemes luwe ini. Nah, jadi kita ini disibukkan dengan hal-hal yang mubah, hati-hati. Hal-hal yang mubah. Nah, kemudian yang keenam, kalau misalkan kita ini ya bisa lolos dari hal-hal yang mubah, kemudian kita disibukkan pada isghaluhu bil amal mahdul minal fadil. Nah, ini. Kita lebih disibukkan pada amal-amalan yang sunnah, yang itu diutamakan daripada amalan yang wajib. Ya. Padahal kita harus mengutamakan dari yang wajib daripada yang sunnah. Yang wajib itu kan, ya, masya Allah jamaah rahimahullah, 5 waktu sholat itu wajib. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini jamaah rahimahullah untuk sholat 5 waktu itu kayaknya ya, tidak begitu diutamakan dengan bisa kita lihat, kadang kita ini melihat orang sholat kok cepat, sholat maghrib cepat, sholat isya cepat, sholat duhur cepat, sholat asar cepat, sholat subuh cepat. Tapi nek wiridan 2 jam gak mari-mari. Ya. Hah? Ya. Nah ini ya gak apa-apa, tapi kita harus mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, ini semua jamaah rahimahullah jebakan-jebakan setan. Nah, sehingga kalau misalkan 6 skenario ini tetap kokoh dalam keyakinan kita, ya, maka kemudian dikatakan di sini yang ketujuh, fa'ida a'jazul abdu min hadzal maratib as-satt. Ya. Manakala hamba tersebut kokoh, ya, dengan 6 skenario itu, artinya dia tidak tergoyahkan, ya, maka kemudian salatu alaihi syaitan wa hizbahu minal insi wal jinni bi al-adza wa takbir wa tadlil. Maka setan pun mengajak semua bala tentaranya ya untuk menggoda manusia tersebut dengan cara apa? Ya diberikan taskik, keraguan-keraguan. Ya kemudian syubhat-syubhat, bahkan mungkin bisa dimusuhi dan sebagainya. Ya, jadi sudah mulai masuk kepada skenario memusuhi, kemudian bisa ya memerangi, bisa melakukan taskik, keraguan-keraguan dan sebagainya. Dan itu melibatkan manusia, tentara-tentara. Nah, yang rahimahullah, ini 7 skenario jebakan setan ya kepada kita sekalian. Yang jelas ya setan itu musuh kita yang nyata dan dia akan selalu memusuhi kita hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala melindungi kita dan kita diselamatkan dari tipu daya setan. Allahumma amin. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.